Ini berhubungan dengan teori bilangan yang kalian juga dapatkan di mata kuliah teori bilangan ya. Ada sisa bilangan bulat, ini saya sebutkan sedikit di sini. Kita punya di sini ada bilangan bulat M dan N dengan syarat N-nya tidak sama dengan 0, N-nya lebih dari 0. Jadi yang bilangan yang satunya ini adalah bilangan positif. Maka kita bisa menemukan, bisa mencari dan pasangannya dan hasilnya tunggal ya, Q dan R. Cuma ada satu pasang Q dan R ini, sehingga M sama dengan NQ ditambah R. Dengan syarat R-nya itu kurang dari N, dan dia tidak negatif ya. Antara 0 sampai N, tapi tidak sampai N. Ya. Mungkin contohnya bisa ada di bilangan, di teori bilangan ya. Nah sekarang kita pandang ini, hanya kita pandang R-nya saja. Sisanya saja. Ini R-nya itu dari remainder atau residu ya, ini sisa. Jadi kita cuma peduli dengan sisa pembagian M oleh N. Sisanya ini ya, yang dia nilainya di antara 0 sampai N. Berarti dia di antara 0 sampai N-1. Nah, sekarang kita tertariknya terhadap himpunan ini, 0 sampai N-1. Nah, lalu kita di sini sama dengan ini, kita pilih N-nya, kita pilih N yang positif di sini. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Dia artinya N bilangan bulat dan N lebih dari 0 ya. Lalu sekarang kita tidak pakai M lagi, kita pakai X di sini. XY dan seterusnya, XY dan seterusnya. Ini cuma variabel saja. Nah, untuk setiap bilangan bulat X barang ya. Nah, kita tulis seperti ini, atau kalau N-nya sudah jelas berapa, N-nya tidak perlu ditulis. Ini adalah semua bilangan bulat yang memiliki residu yang sama dengan X saat dibagi N. Jadi contohnya, misalnya N-nya saya tulis oh ini di sini ya. Jadi contohnya di sini, N-nya adalah 25. N-nya adalah 5. N-nya adalah 7. Nah, N-nya adalah 7. Lalu kita punya di sini X-nya adalah 26. Nah, 26 kita bisa tulis sebagai 3 kali 7 ditambah 5. Dan ini memenuhi 5 ini ada di antara 0 sampai 7-1 yaitu 6. Ya, kita peduli hanya dari 0 sampai N-1. Karena tadi sisanya itu antara 0 sampai N-1. Gitu ya. Nah, di sini 5 sudah ada di 0 sampai 6. Jadi, dia sudah bisa menjadi sisa. Nah, lalu saat kita ambil X yang lain, misalnya ini X1, X2 itu 47. 47 saat dibagi 7, kita juga bisa menuliskannya sebagai 6 kali 7 ditambah 5. Jadi, sisanya masih sama dengan 5. Dan kita juga bisa pilih X pangkat 3 itu 5 sendiri juga bisa ya. 5 kita bisa nyatakan sebagai 0 kali 7 ditambah 5. Jadi sisanya 5 dibagi 7 juga sama dengan 5. Ambil saja misalnya, tunggu, ini sepertinya salah. Bilangan negatif juga, misalnya minus 16 gitu ya. Di sini ada minus 16 dibagi dengan 7, berarti min 16, 7, kalau misalnya dikalikan dengan minus 2, itu masih minus 14. Kita coba-coba kalau misalnya dikalikannya dengan min 2, itu sisanya adalah, ini masih min 14, masih ditambah dengan min 2. Nah, ini masih belum memenuhi ya, min 2-nya tidak ada di sini. Jadi kita kecilkan lagi, ini jadi min 3. Ini jadi min 3. Min 3 kali 7, nah ini sudah min 21, ini ditambah 5. Nah, sama, min 16 juga sisanya 5. Jadi kita bisa bentuk seperti ini. 5 kotak, terus indeksnya 7, itu adalah semua bilangan bulat yang jika dibagi dengan 7, sisanya sama dengan saat 5 dibagi dengan 7.
Ya, dalam hal ini adalah 5 sendiri. Jadi 57 ini adalah semua bilangan bulat yang jika dibagi dengan 7 sisanya 5. Nah, berarti nanti 5 pasti masuk, lalu ke kanan tinggal ditambah 7. Tambah 7 jadi 12, tambah 7 jadi 19, tambah 7 jadi 26, dan seterusnya nanti ada 47 juga. Karena tadi 47 kita tahu bahwa sisanya 5. Bisa ke kiri juga, minus 7 jadi min 2, minus 7 jadi min 9, minus 7 jadi min 16, dan seterusnya. 16 tadi masuk ya. Nah, ini adalah semua bilangan bulat yang jika dibagi 7 sisanya adalah 5. Ya. Tapi kita juga bisa menuliskan ini sama dengan misalnya 26, 7 gitu ya. Karena ini 26 kalau misalnya dibagi 7 juga sisanya 5. Ya. Nah, di sini jadi semua bilangan di sini kita bisa buat menjadi wakil seperti ini. Tetapi untuk memudahkan biasanya kita pilih yang ada di sini. Ada di antara 0 sampai 6. Makanya 5 itu menjadi wakil. Jadi sepanjang ini kita bisa wakilkan dengan 5. Sepanjang ini adalah 5, membacanya gimana ya? Kurung kotak 57. Seperti itu ya. Kelas residu 5 saat dibagi dengan 7. Nah, semua bilangan bulat yang dibagi dengan 7 sisanya 5. Nah, ternyata kalau misalnya kita buat himpunan baru namanya ZN. ZN ini adalah isinya kelas residu 0, kelas residu 1 sampai kelas residu N-1 jika dibagi dengan N. Ini nanti bakal menjadi grup. Ya, jadi ZN kalau misalnya Z7, tadi kita pilih N-nya 7 ya. Z7 ini isinya adalah 0, 7, 1, 7, dan seterusnya hingga 6, 7. Nah, ini adalah himpunan ini sebenarnya adalah isinya itu merupakan himpunan lagi. Seperti tadi di sini ada 57 ya, di sini. Di sini ada 57 dan 67. Ada 57 dan 57 tadi isinya adalah bilangan lagi, himpunan bilangan lagi. Jadi ini isi-isinya ini adalah himpunan dari bilangan bulat, himpunan bagian dari bilangan bulat. Nah, yang menarik adalah mereka tidak ada yang beririsan. 5 ini adalah semua bilangan yang dibagi 7 sisanya 5. Nanti kalau 1 berarti semua bilangan bulat yang dibagi 7 sisanya 1. Jadi seolah-olah semua Z ini terbagi menjadi 7. Semua yang sisanya 0 jika dibagi 7 atau habis dibagi 7 ya. Jadi yang 0 ini nanti kelipatan 7, 0, 7, 14, 21, nanti min 7, min 14 gitu ya. Ini bakalan masuk jadi ini. 0, 1, 7, dan seterusnya sampai 57, 67. Gitu ya. Jadi seolah-olah Z, himpunan bilangan bulat, itu terbagi menjadi 6 buah. 6 buah kelas ya. 6 buah kelas, 7 buah kelas yang kita bisa tuliskan sebagai 07, 17, 27, 37, 47, 57 sampai 67. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa menganggap mereka ini sebagai 6 buah elemen ya. 6 buah elemen dari Z7. Jadi kalau secara umum ini ada N buah elemen dari Zn. Ya, jadi kita tentukan dulu N-nya, N bilangan bulat. Nanti kita bakalan punya Zn yang isinya adalah ini, N buah elemen, meskipun setiap elemennya itu sebenarnya adalah himpunan juga. Isinya adalah 0N, kelas 0N, kelas 1N, hingga kelas N-1N. Seperti itu. Nah, kita bisa definisikan operasi di sini. Himpunan ini kita bisa operasikan. Yaitu, ini N-nya tidak saya tulis ya. Jadi kalau X ditambah Y, itu adalah, ini definisi ya, kalau titik 2 sama dengan, artinya dia adalah, penjumlahan ini didefinisikan sebagai gitu ya. Dia adalah kelas
dari ekspresi. Jadi, misalnya kita mau 2 ditambah 3 gitu. Kalau misalnya di 7 ya, nanti dia sama dengan 57. Nah, kalau misalnya 2 ditambah 6 gimana? Di 7. Dia kan 87 ya. Nah, 87, 8 kalau dibagi 7 sisanya 1. Jadi dia sama dengan 17. Nah, seperti itu ya. Jadi, penjumlahan di sini itu pakai modulo 7. Ya, modulo 7 hasilnya. Perkaliannya juga sama, modulo 7. Misalnya di sini 2 kali 3, 27 dikalikan dengan 37, hasilnya nanti 67. Di sini juga sama, 2 kali 27 dikali 67, hasilnya adalah 12,7. Dan 12 kalau dibagi 7 sisanya adalah 5. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah melihatnya sebagai operasi dengan modulo 7, bahkan kita bisa menuliskan kelas-kelas ini sebagai elemen biasa. Kita bisa menuliskannya sebagai Zn sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Dengan syarat penjumlahan dan perkaliannya dengan modulo 7. Kenapa kita belajar ini? Karena Zn ini dengan penjumlahan dia adalah grup komutatif. Dengan perkalian, asalkan kita buang nolnya, jadi kita definisikan Zn bintang, yaitu Zn tanpa nol. Jadi Zn bintang itu mulainya dari 1, 2, sampai N. Itu dia, dengan perkalian dia adalah grup komutatif. Dan dua-duanya bakalan sering dipakai di kriptografi. Penjumlahan dan perkalian dari grup Zn terhadap operasi penjumlahan dan Zn bintang terhadap perkalian akan sering dipakai di kriptografi. Jadi kita ingat saja, Zn itu adalah isinya 0 sampai N dengan penjumlahan modulo N. Ya, jadi Zn, plus itu adalah grup komutatif. Lalu Zn bintang ini tanpa 0, berarti 1, 2, sampai N dengan operasi perkaliannya modulo N, dan Zn bintang, kali ini adalah juga grup komutatif. Untuk yang ingin tahu buktinya bisa lihat di buku Pak Bara. Oke, nah ini besok akan kita bahas tabel penjumlahan di Z6 dan perkalian di Z7. Tadi berarti bahasan kalau nggak salah ada keempat ya. Jadi PR-nya ada 1, PR-nya bahasannya ada 4, yaitu kita membahas ini, apakah memiliki unsur identitas. Nah, ini untuk tugasnya ada 1, memilih antara 5 buah soal ini. Bahasan kedua dan ketiga ada di sini. Ini bahasan 3 dan bahasan 2. Ini, dan kita punya bahasan 4, yaitu tabel ini. Tabel penjumlahan di Z6 dan perkalian di Z7 bintang. Kita punya 4 bahasan dan 1 buah